Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Selamat Tahun Baru.
puji syukur kita naikkan kepada Tuhan hanya oleh kasih karunia dan tuntunan Tuhan saja. Kita boleh diperkenan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Setahun kita boleh jalani dalam hidup berpengharapan kepada Tuhan. Suka dan duka silih berganti mewarnai kehidupan kita dan memberi makna bagi kehidupan kita. Hukuman kekal atau hidup kekal adalah tema yang menuntun kita dalam ibadah saat ini, mengawali kehidupan dan pelayanan kita di tahun 2025 ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yakinlah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan menyertai-Mu juga. Mari kita bermazmur yang dituntun dari Mazmur 8 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara antifonal, kelompok kiri membaca kalimat yang tercetak keluar, kelompok kanan akan membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 8 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan.
Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Kata pemuliaan namamu di seluruh bumi. aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bersyukur bagi nama Saatnya kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak, tentu masing-masing telah berjuang melawan kelemahan diri supaya tidak berbuat dosa. Mari sejenak merenung di hadapan Tuhan. Kita sadar telah berbuat dosa kepada Tuhan dan bersalah kepada sesama manusia. Mari dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan hadirat-Nya dan memohon belas kasih serta ampunan-Nya. Tuhan Yesus yang baik, kami menyesal atas dosa yang kami perbuat. Kami patut dihukum karena kami tidak setia kepadamu, juga menyedihkan Papa, Mama, dan teman-teman. Tuhan Yesus, kami menyesal. Ampuni dan kasihani kami. Banyak perbuatan Bapak Ibu, tolong aku Tuhan,
yang harus kami kasihi lebih dari segala sesuatu. Kami menyesal atas dosa yang kami perbuat. Berilah kami kekuatan untuk melawan kuasa dosa. Kasihanilah kami, dalam nama Yesus Kristus, ampunilah kami. Suka dukaku tempuh, hidup yang ku jalani, ku mengayunkan langkahku, ku berjalan tak henti. Tujuanku tanpa arah, kemana aku pergi. Tiada yang memperbaikkan akan hidupku ini. Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kuperbuat di hadapan-Mu. Kami sering menutupi segala dosa dan pelanggaran kepadamu. Saya tahu ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun saya menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah aku perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan, kami sungguh menyesal. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu. Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, namun kami kerap menjauh dari kasih-Mu. Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan duka telah, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia
bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahwa bacaan untuk lektor 1 Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, bacaan lektor 2 Wahyu 21 ayat 1 sampai 6, dan bacaan lektor 3 yaitu pelayan firman dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kita siapkan ketiga perikop pembacaan kita ini sebelum kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah siapkan, mari kita teluhkan hati kita. Lalu kemudian kita menghadap Tuhan. Setahun lamanya Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Dan setahun itu pula lah kami menghadapi begitu banyak pergumulan di seputar kehidupan kami. Dan semuanya itu kami dapat lewati, jalani dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan mengantar kami untuk memasuki hari pertama di tahun 2025 ini. Itu menjadi sukacita luar biasa bagi kami. Terlebih khusus Tuhan masih tetap memberikan kami nafas kehidupan. Sehingga napas kehidupan itulah yang kami gunakan untuk memuji, memuliakan, mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Dan atas kemurahan Tuhan pun Engkau telah mengantar kami dari alamat kami yang berbeda, baik yang jauh maupun yang dekat. Sehingga kami menyatukan hati dan pikiran kami, melangkahkan kaki kami di tahun
baru ini tanggal 1 hari ini. Semuanya itu ya Tuhan kami ucapkan syukur atasnya. Dan dalam perhimpunan kami bersama ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami selalu yakin Roh Kudus bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami dengarkan tidak lewat begitu saja, melainkan tetap tinggal dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab kita yang pertama dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan 15. Firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan di dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurang. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan datang sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, untuk pembacaan selanjutnya terambil dari Wahyu 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Wahyu 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lemah itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan itu adalah tempat yang benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika di tanggal 1 bulan Januari ini 2025 kita masih tetap setia memasang telinga kita untuk kemudian mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian tidak hanya sampai di situ, tetapi kita berusaha untuk memeliharanya sepanjang tahun ini, sehingga firman Tuhan hari ini menjadi modal awal bagi kita, atau menjadikan dasar pegangan hidup kita sepanjang tahun ini. Kure sumanga puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana Kareba? Kareba Melu ya. Waktu tadi malam itu, adakah di antara kita yang bertanya-tanya dalam hati, kumola tu siapa kamu siang te? Ataukah saya masih sehat? Dan kemudian kami di konsistori tadi bertanya tentang warta pokok-pokok doa. Lalu kemudian kami di sana mengatakan mudah-mudahan tidak terlalu banyak daftar-daftar pokok-pokok doa, terlebih khusus terkait dengan orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang berduka cita. Sebab yang seperti itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sering
ya mewarnai deretan jumlah saudara-saudara kita yang berada dalam kelemahan tubuh dan berduka cita karena ya berbagai sebab, bukan hanya ya terkait dengan orang-orang yang meninggalkan kita, tetapi ya juga berbagai hal yang sering mendukakan kita. Dan sebelumnya perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga bersama dengan majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu dan para pekerja gereja untuk menyampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2025. Setahun telah berlalu kita lewati. Suka duka kehidupan silih berganti kita alami. Ya, dan sebagai orang percaya tidak pernah berdoa kepada Tuhan untuk kemudian melepaskan dan membebaskan kita dari semua bentuk penderitaan. Saya yakin di antara kita tidak ada yang berdoa seperti itu. Ya, karena doa seperti itu, kalau boleh saya katakan doa orang-orang yang kurang percaya akan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau menurut hemat saya, yang benar ialah bahwa tantangan pergumulan di seputar kehidupan ini tidak akan pernah tidak ada. Ya, dan karena itu Tuhan Yesus dalam berbagai kesempatan berjumpa dengan murid-muridnya dan orang-orang lain yang mendengarkan dia selalu memberi pesan, berjaga-jagalah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang benar. Berjaga-jagalah untuk menghadapi semuanya, karena pasti akan terjadi. Dan kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hidupmu, kuatkanlah pikiranmu, kuatkanlah perasaanmu untuk menghadapi semuanya itu. Sering saya gambarkan seperti seorang pelaut. Seorang pelaut paham benar bagaimana mengarungi lautan yang begitu luas. Ya, jangankan di pinggir pantai, atau jangankan di tengah lautan, di pinggir pantai pun juga. Ya, selama saya ada di pantai tidak pernah saya melihat pantai itu tenang. Pasti selalu ada ombaknya, apalagi kalau dilepas pantai. Ya, dan seorang pelaut saya yakin tidak pernah mereka berdoa dengan mengatakan, Tuhan, kalau boleh kali ini dalam perjalanan kehidupan kami menuju ke tujuan yang begitu jauh, bebaskan kami dari ombak. Tapi pastilah mereka berdoa dengan mengatakan, Tuhan, kuatkan kami menghadapi terjangan badai dan ombak. Ya, supaya kami kuat dan tidak uak-uak. Ya, tidak lemas. Ya, melainkan kuatkan kami supaya kami bisa sampai ke tujuan. 1 tahun telah kita lewati Bapak Ibu saudara-saudara dengan pengalaman demi pengalaman, baik yang menyukakan maupun yang tidak menyukakan. Dan tidak berarti bahwa ketika kita menginjakkan kaki kita di hari pertama di tahun 2025 ini, kita akan bebas dengan apa yang telah kita belakangi di tahun 2024 yang lalu. Ya, dan karena itu pada kesempatan ini pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan itu berarti bahwa Tuhanlah yang mengatur segala waktu itu, bukan manusia yang mengatur segala waktu.
Ya, jadi waktu nauran nanti memang mengeluh. Toh? Atau musim kemarau waktunya. Ya. Waktunya kita mengantuk, ya gunakan tidur. Jangan begadang. Sebab kalau kita tidak gunakan waktu itu ketika kita mengantuk, tahu mulai mengantuk dah kata. Biar kita gunakan berbagai macam cara untuk tidur, ya tidak akan kembali. Mengapa saya bilang begitu? Karena saya pernah alami. Niru nak kopi, saya tidak minum kopi, sudah stop minum kopi, lalu minum kopi. Wah, malamnya segala macam bentuk gaya tidur, termasuk gaya pistol, ya kupakai. Gaya Miriam pun juga kupakai. Ya, tetapi ya tidak bisa tidur. Dan karena itu, ya kalau Tuhan memberikan kepada kita ya rancangan untuk memperoleh kualitas tidur yang baik, ya gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena tidur itu adalah berkat Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya, dan waktunya sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali berkumpul di gedung gereja ini di tanggal 1 Januari 2025. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir ini mengakui bahwa itu semua adalah berkat Tuhan yang kita harus syukuri, yang harus kita terima dan kita jalani, ya. Dan kemudian ini menjadi dasar kita, pijakan kita untuk melangkah pasti di tahun 2025 ini. Ya, dan karena itu firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang penekanan kita pada hari ini, hukuman kekal atau hidup yang kekal. Mana yang kita pilih? Lagu sekolah minggu mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Yang lebar api, yang sempit suci. Cocok sama lihat. Ya, seperti itu. Perlu dipukutanan sebab ya kita manusia ini kan tidak sempurna tuh. Ya, dan kurang lebih Bapak Ibu Saudara-saudara itu yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Penghukuman kekal atau hidup yang kekal itu sangat tergantung pada pilihan pribadi. Bukan pada pilihan suami, bukan pada pilihan istri, bukan pada pilihan orang tua, bukan pada pilihan anak, keluarga, pilihan pendeta, penatua, diaken. Bukan. Itu adalah pilihan setiap orang dewasa. Beda kalau anak-anak. Anak-anak itu ya belum bisa menyatakan pilihan seperti orang dewasa. Pilihan. Kita mau menikmati kehidupan, ya penghukuman yang kekal atau hidup yang kekal, itu tergantung pada pilihan masing-masing pribadi kita. Ya, di tahun 2025 Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kembali firman Tuhan mengingatkan kita tentang hal itu, dan terlebih khusus dalam bacaan utama kita hari ini. Ya, bahwa ada masanya di mana Tuhan akan datang untuk menyatakan kemuliaannya, kuasanya sebagai seorang raja dan hakim. Menyatakan otoritasnya kepada ciptaannya, terlebih khusus kepada manusia. Ya, bahwa ia adalah pemegang kekuasaan itu. Mengapa? Karena langit, bumi, laut dan segala isinya itu adalah miliknya sendiri.
Dan ia datang ke dalam dunia menjumpai miliknya itu sendiri. Persoalannya ialah bahwa ketika ia datang, Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang memilih untuk kemudian berjalan pada jalannya sendiri. Memilih jalan yang lebar, yang disangkanya itu baik, bagus. Tetapi ujung-ujungnya di sana berujung dengan sebuah kebinasaan. Nyala api yang begitu luar biasa. Yang tidak seperti api biasa. Atau api yang muncul dari cerobong asap. Ya seperti yang banyak terjadi di daerah-daerah tambang minyak dan gas. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan utama kita mengatakan bahwa anak manusia yaitu Yesus Kristus akan datang dengan segala kemuliaannya. Akan menyatakan kuasanya, akan mengumpulkan semua bangsa, semua orang dari semua penjuru bumi. Dari utara, selatan, dari barat dan timur. Berkumpul. Ya, kita mendengarkan Bapak Ibu saudara-saudara pada bagian yang lain bahwa yang sudah mati, baik yang percaya maupun yang tidak percaya akan dibangkitkan, kumpulkan bersama-sama. Yang masih hidup, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, dikumpulkan bersama-sama. Lalu kemudian ada waktu ya di mana terjadi pemisahan. Sama seperti Indo-Indo kalau di kampung dulu, kalau sekarang ini sudah jarang Indo-Indo manta api. Lempar ke manta api ini deh. Jarang mulai. Ya tahu jomai Indo-Indo. Ya. Untuk memisahkan beras dari soyok, mitale soyok. Mitale siapa lek soyok? Ya, mi ndek mangkasa tapi soyok itu masih ya kita tetap. Ya, itu dipisahkan, ditaapi. Ya, dan ibu-ibu, bapak ibu, saudara-saudara tidak pernah mengatakan, nanti mianu, masalah teh. Pasti soleh-soleh. Tetapi itu sudah harus dipisahkan dan kemudian dibuang. Mengapa? Karena tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Tidak ada gunanya. Ya, tetapi beras, karena itu adalah kebutuhan. Itu yang Tuhan harapkan, lalu kemudian didaranai. Untuk apa? Untuk keberlangsungan kehidupan. Kan kita makan kan maksudnya supaya kita masih tetap kuat dan sehat. Demikian juga kalau kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan pernah membuang firman itu. Tetapi kita pelihara dan simpan dalam hidup kita dan membuat iman kita semakin bertumbuh dan dewasa. Nah, kedewasaan itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dituntut oleh Tuhan bagi kita. Untuk memilih kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan yang sementara, tetapi kehidupan yang kekal. Kapan itu berlangsung? Kini. Tergantung pilihan kita hari ini. Kalau kita mengatakan bahwa saya mau hidup kekal bersama dengan Tuhan, nyatakan komitmen kita di hari yang penuh sukacita ini. Ya, sehingga perjalanan kehidupan kita ke depan ini, sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi suatu kepastian bahwa Tuhan tetap memberikan kita kehidupan yang kekal itu sampai akhir hidup kita. Ya, mungkin pernah kita mendengarkan penjelasan demikian, bahwa kedatangan Tuhan itu ada dua macam. Kedatangan Tuhan secara pribadi buat Bapak Ibu saudara dan saya, dan itu sewaktu-waktu juga. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin. Itu kedatangan Tuhan secara pribadi bagi kita, dan penting sekali. Pesan Tuhannya seperti jaga-jagalah. Dan kemudian
Yang kedua ialah kedatangan Kristus. Yang kedua ialah kedatangan Kristus untuk secara keseluruhan. Dan ketika itulah, ya di sini dijelaskan bahwa ketika itulah anak manusia yaitu Yesus Kristus akan melakukan pemisahan antara kambing dan domba. Ya. Mengapa harus dipisahkan? Karena mereka punya sifat yang berbeda. Sifat kambing itu berbeda dengan domba. Ya. Ya, atau kambing biasa mak bau. Ya, mak bau. Dan Tuhan tidak suka bau busuk. Ya, dan kemudian kambing itu ya sifatnya itu tidak mau dengar-dengaran, tidak mau diatur. Suka melawan. Coba lihat kalau kita menggembala kambing. Ya, diarahkan ke sini, oh dia tidak mau. Justru kita yang mau disambaki. Dia tanduk kita, dia lawan kita. Sifatnya melawan. Ya, dan tidak suka untuk berkumpul, tidak suka untuk berdamai. Ya, beda dengan domba. Ya, binatang yang lemah, tidak suka melawan. Iya kan? Ia penurut. Kalau gembalanya katakan bahwa ke kiri dia, ke kanan, lurus. Tidak pernah melawan tuannya. Ya, dan itulah perbedaannya, tergantung dari kita. Kita mau jadi kambing atau menjadi domba. Dan ini pesan penting firman Tuhan bagi kita hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, sebenarnya ini ditujukan untuk komunitas orang percaya. Bahwa dalam kumpulan kita sebagai orang percaya, ada memang umat Tuhan yang memang menyatakan kehadirannya seperti domba. Tetapi ada juga yang ya kehadirannya seperti mau dikuah domba, nah kambing, sehingga sering orang katakan ya domba, kambing berbulu domba. Ya, seperti itu. Tak yakin dia tolek. Anakku tiro, domba nasa jong teh. Iya toh? Ya. Ko bisa kasus itu? Lah dikuala ko sebelah kiri kanan kita kumua. Aku domba, bukan kambing. Bisa. Bisa lah. Ya, kok bisa kan? Nanti mesiri-siri. Ya, tapi kali. Kau kumua, aku domba, bukan kambing. Ya. Kau susiduka lah kau kali ikut toh. Laku luka, mudah-mudahan saya tidak menjadi kambing. Ya, dan bisa terus menjadi ya domba. Kalaupun di kemudian hari saya secara pribadi mungkin setengah kambing. Ya, tapi terus sadar diri bahwa nanti hal itu menguasai saya, lalu kemudian nyatakan pertobatan. Saya kira begitu ya. Ya, sayang sekali Bapak Ibu saudara-saudara kalau kemudian kita sudah memiliki hidup kekal itu, lalu kemudian nanti kita dicungkil, ya, nanti kita dicungkil keluar dari itu, lalu kemudian benar-benar menjadi kambing, ya. Tapi kalau keluar dari gedung gereja nanti ini ketemu kambing, ya, jangan lalu kemudian mengatakan, kambing, jangan kau di Makassar, ya. Tetapi lihatlah pada diri kita sendiri. Jadikanlah segala sesuatu itu menjadi baru. Baru dalam hidupmu. Ya, seperti dalam perikop pembacaan kita pada hari ini. Yang mengingatkan kepada kita
bahwa setiap orang yang hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sementara orang yang tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan akan tetap mengalami apa yang disebut dengan penghukuman kekal itu. Ya, dan bagaimana caranya? Ya, sehingga hal itu masih tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Dalam bacaan utama kita mengatakan bahwa lakukanlah hal-hal yang sederhana. Nyatakan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang yang lapar, kepada orang yang haus, kepada orang yang membutuhkan tumpangan. Kan tidak sulit itu kan? Tuhan hanya menginginkan hal-hal yang sederhana untuk kemudian kita lakukan bagi orang lain. Ya, tidak perlu dengan kekuatan yang begitu luar biasa, atau ya tunggu ya uang saya banyak baru kemudian saya menyalurkan berkat Tuhan itu bagi orang lain. Iman Kristen menyatakan bahwa orang Kristen itu ya tidak dianjurkan untuk terus-menerus meminta. Kalaupun meminta dan diberikan, jangan lalu kemudian mengurungkan niat untuk kemudian menolong orang yang membutuhkan. Dan menolong orang yang membutuhkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dibutuhkan oleh Tuhan itu adalah ketulusan dan jangan mempertimbangkan soal untung dan rugi. Jangan memperhitungkan soal untung dan rugi. Ya, dan karena itulah dalam bacaan utama kita tadi mengatakan ya bahwa ada orang ya ketika mendengar penjelasan Yesus tentang hal itu, lalu kemudian mengatakan, sekiranya kami tahu kami juga melakukannya. Orang yang dengan tulus untuk menolong orang lain, tidak pernah ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nanti mereka lihat baru berbuat. Ya, tetapi bagi mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dengan tulus tidak ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Yang jelas bahwa ia mau mengulurkan tangan ya bagi orang lain. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya luar biasa sekali ya berita firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Baik dari pengkhotbah, bacaan utama kita pada hari ini, dan juga wahyu yang sudah mengingatkan menyangkut soal apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Ya, bahwa ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, ia akan datang menyatakan kemuliaannya, melakukan penghukuman ya kepada mereka yang layak untuk menerima penghukuman, dan memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang telah memelihara kehidupan kekal selama masa hidupnya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dalam keadaan teduh di tempat duduk kita masing-masing, kita renungkan dan camkan firman Tuhan yang telah kita dengar, untuk kemudian kita tetap hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang sangat-sangat sederhana bagi kepentingan orang-orang yang terpinggirkan, atau seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, menyatakan pertolongan kepada orang yang paling hina. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan suara yang normal kita bersama-sama akan mengucapkan dan berdoa berdasarkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan bersama-sama dalam ibadah kita pada hari ini 1 Januari 2025. Kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan ke-12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari membawa persembahan syukur kita. Dengarlah nats persembahan dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Sambil membawa persembahan syukur, kita angkat pujian, ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan diam karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan diam karena kasih setia Tuhan nyanyilah.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Dengan kasih, persembahan pujian solo dari PPGT. I love you, Lord, for your mercy
trust never fails me, and all my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I may burn, I will sing of the goodness of God. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terlelap, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat, sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Ini sebenarnya andalan kita dulu ini di Jemaat Beringkanaya. Ya, andalannya tim tuh. Ya, bersama dengan yang lain yang juga menjadi andalan-andalan. Semasih ada kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memuliakan Tuhan,
Gunakanlah talenta itu untuk kemuliaan-Nya. Dan saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di hari pertama di tahun ini, Tuhan masih memberikan kami waktu untuk mempersembahkan hidup kami. Mempersembahkan pujian kami. Baik itu yang kami nyatakan bersama-sama maupun melalui solo. Sehingga semua itu ya Tuhan menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan hidup kami sebagai orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan tetap menjadi harum. Dan dengan itu kemuliaan-Mu tetap dinyatakan. Demikian juga dengan persembahan berupa materi yang kami nyatakan melalui pundi-pundi persembahan, melalui kotak persembahan, atau melalui amplop-amplop persembahan dan berbagai macam bentuk persembahan-persembahan kami anak-anak-Mu. Semua kami yakini bahwa semuanya itu bersumber daripada-Mu. Yang kami persembahkan sebagai wujud jawaban kami atas segala kebaikan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan kami alami. Dan kami yakin yang masih ada pada kami pun kami diberikan oleh Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola secara baik dan benar. Dan hidup kami tetap berkenan kepada-Mu. Demikian juga kami majelis gereja-Mu dan mengelola persembahan-persembahan jemaat-Mu ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kepada kami untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Tuhan kami Yesus Kristus adalah pemilik kehidupan kami, bahkan pemilik dunia ini. Di mana Tuhan tempatkan bagi kami untuk berkarya bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahwa di awal tahun baru ini Engkau memperdengarkan hal-hal itu bagi kami. Sehingga mulai dari hari pertama sampai hari terakhir di tahun ini, kami pun tetap berjalan dalam kasih-Mu dan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kepada orang-orang di mana Engkau mengidentikan diri-Mu, yaitu kepada orang-orang yang tidak dipedulikan dalam hidup ini. Terima kasih jika ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk maksud tersebut. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami bersama. Menolong kami ketika kami menghadapi suka duka kehidupan di tahun ini. Dan sekalipun demikian kami yakin Tuhan Yesus tetap berjalan dengan kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan bahwa alat-alat yang kami gunakan pada hari ini boleh berfungsi dengan baik. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil peran di dalamnya pun juga Tuhan berkati kami, dan apa yang kami layankan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan perkenankan kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, seperti yang Tuhan nyatakan kepada saudara kekasih kami Yunus Bidang, Ilang Panono, Malino Paranduk, Daud Palungan, Justin Tegar Pasambe, Stefani Kristi, Steviani Kristi, Jonathan Kevin Kurniawan, Jeffrey Ehartiku, dan Haryanto. Kami percaya Tuhan menyempurnakan sukacita atas pertambahan usia kelahiran saudara-saudara kami pada hari ini.
sehingga dalam menapaki kehidupan anugerah Tuhan mereka senantiasa bersukacita, dan sukacita itulah yang mengiringi perjalanan kehidupan saudara-saudara kami. Ya Bapa kami di surga, kami pun berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan atas sakit penyakit yang mereka alami. Seperti yang masih dialami oleh Ibu Magdalena Arestawati Dundu, yang masih dialami oleh Bapak David Terante, sepupu dari Ibu Yuliana Jarung yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin, yang dialami oleh Bapak Paulus Rangan yang dirawat di Rumah Sakit Daya, yang masih dialami oleh Ibu Yohana Batan yang sedang dirawat di rumah sekalipun ada bersama-sama dengan kami. Dan Ibu Marta Tangkiallo, ibunda dari Ibu Neta Tangkiallo yang dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Palopo. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Dan juga bagi anak-anak-Mu yang lain yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakini bahwa dalam proses pemulihan kesehatan mereka Engkau kuatkan dan teguhkan mereka. Memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang dengan penuh kasih menjaga dan merawat mereka. Dan memberkati semua bentuk perawatan yang diberikan. Kami semua yang hadir Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai hal yang kami hadapi. Kami bersyukur bahwa di tahun baru ini Engkau memperjumpakan dengan orang tua kami, dengan anak cucu kami, dengan anggota keluarga kami. Semua itu boleh terjadi bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang memberikan kami waktu untuk kemudian berkumpul satu dengan yang lain, menikmati persekutuan dengan Tuhan di tahun baru ini. Dan kami yakin dan percaya kami majelis gereja-Mu, pendeta, penatua dan diaken bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu dan para pekerja gereja, Tuhan tetap anugerahkan kami kekuatan untuk kemudian melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kiranya segenap jemaat-Mu pun juga tetap berdoa untuk kami sekalian, supaya kami tetap saling mendoakan satu dengan lain, saling menguatkan di dalam doa kami bersama. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kekasih kami Enos dan saudara kekasih kami Winnie yang merencanakan akan ke Toraja dalam rangka pendaftaran untuk mengikuti tes proponen. Dan kami yakin rencana perjalanan kedua saudara kekasih kami Enos dan Winnie akan Tuhan berkati, lalu kemudian mereka mendaftar untuk mengikuti tes proponen, dan semua proses itu boleh mereka alami dengan penuh sukacita. Dan selama di kampung halaman, Tuhan tetap memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa kami di surga, kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, kami yakin Tuhan memberkati kami dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Dan semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini kiranya semua boleh berlangsung dengan baik, baik yang di Republik ini maupun di belahan bumi yang lain. Dan juga kami tetap berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, berdoa untuk perdamaian dunia ini, berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, sehingga kami diberi kekuatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab bersama. Ya Bapa kami di surga, kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, Tuhan peliharakan kami dan Tuhan tibahkan kami dengan penuh selamat. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, doa yang kami sampaikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus Muhalis kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Warta tambahan, jika Tuhan berkenan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025
akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga di rumah Bapak Peter Pirade, kelompok 4, jam 18 WITA atau jam 6 sore. Terpujilah ralat bahwa ibadah syukur keluarga pada hari Kamis besok tanggal 2 Januari 2025 jam 18.00 WITA atau jam 6 sore di rumah Bapak Peter Pirade, kelompok 4. Mohon maaf bahwa untuk hari Kamis tanggal 3 Januari 2025 di rumah Bapak Daud Bolong, kelompok 4, dan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari. Ini hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 3 Januari di rumah Bapak Daud Bolong, kelompok 4, dan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 di rumah Bapak Peter Pirade, kelompok 4. Kedua-duanya jam 18.00 WITA atau jam 6 sore. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah syukur tahun baru pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami ajaran tentang hukuman dan kehidupan kekal. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, ia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita camkan dan renungkan dalam hidup kita apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Dan karena itu pergilah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah firman Tuhan dalam menjalani tahun baru ini. Terpujilah Tuhan, kami siap menjalani kehidupan baru di tahun yang baru. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur, Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Gembala itu Tuhanku, membuat aku tenang mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jangan beri. Jalan bertelan sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Thank you, Jesus, for this new day, guiding my steps along the way. Your mercy shines, your love so true. Every moment I owe to you. Thank you, Jesus, for a year so bright. You've been my strength, my guiding light. Through every trial, through every cheer. Thank you, Jesus, for this new year. You've carried me through joy and pain. In every storm, your love remains. With open hands, I start anew. Jesus, my King, I follow you. Thank you, Jesus, for a year so bright. You've been my
you, Jesus, for this new year. In this year ahead, Lord, lead my way. Fill my heart, teach me to pray, with hope alive and faith made strong. In your presence I belong. Thank you, Jesus, for a year so bright. You've been my strength, my guiding light, my guiding light through every trial, every cheer. Thank you, Jesus, for this new year. Jesus, my Savior, to you I cling. In this new year, your praise I sing. Hallelujah, your name I raise. Forever and always I give you praise. Thank you, Jesus, for this new day, guiding my steps along the way. Your mercy shines, your love